Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada mahasiswa peserta kuliah workshop desain web, kita lanjutkan pembahasan modul kelima, yaitu Cascading Style Sheet CSS untuk pertemuan yang kedua. Baik, sebelum kita mulai, silakan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Semoga dimudahkan untuk memahami ilmu yang akan dipelajari. Oke, sesuai dengan rencana pembelajaran semester RPS, untuk pertemuan kelima, topiknya adalah lanjutan dari Cascading Style Sheet, yang sebelumnya di pertemuan 4 kalian juga mempelajari Cascading Style Sheet. Untuk capaian pembelajaran, tujuan dari modul ini adalah mahasiswa memahami sintak CSS dan mampu membuat file CSS untuk memformat tampilan website, khususnya pada final project mata kuliah ini nanti, kalian perlu menyertakan file CSS untuk mendevelop website yang kalian buat. Oke, untuk pokok bahasannya, di modul ini adalah CSS rounded corner, kemudian border image, gradient, shadow effect, 2D transform, tooltip, button, paging, multiple column, dan box sizing. Ya. Oke, yang pertama adalah Cascading Style Sheet rounded corner ya ini ya. Nah, seperti di pembahasan di pertemuan sebelumnya bahwa Cascading Style Sheet, ya style sheet untuk CSS ini fungsinya adalah mendefinisikan bagaimana tag-tag di HTML itu ditampilkan ke dalam sebuah layar. Ini didefinisikan oleh Cascading Style Sheet. Nah, ini salah satunya adalah file CSS bisa digunakan untuk menampilkan ini ya berbentuk agak halus melingkarnya. Jadi ada persegi panjang, biasanya lancip itu, tetapi pojoknya sini, ya ujungnya ini rounded corner. Di bagian pojokannya ini lebih halus ya, melengkungnya lebih halus. Ya, itu rounded corner. Untuk membuat rounded corner, kita bisa menggunakan properti border radius ya. Ya, border radius. Nah, properti border radius ini mendefinisikan radius pada corner elemen tersebut ini ya. Nah, sehingga berapa derajat melengkungnya istilahnya gitu ya. Ya, semakin nanti nilainya semakin tinggi, nanti cornernya melengkungnya itu lebih tajam lagi jadi ya. Nah, untuk rounded corner di sini bisa dibuat diberikan background color juga. Misalkan contohnya di sini ada tulisan warna putih, backgroundnya warnanya hijau. Atau rounded corner-nya, ini ada bordernya, tetapi background color-nya tidak ada. Yang diberi warna hanya garis tepinya saja. Kemudian yang ketiga, rounded corner, di mana elemennya ini diberi background gambar ya, background image-nya. Nah, ini disiapkan gambar untuk menjadi background tersebut. Oke, kemudian yang pertama, percobaan pertama yang kalian buat nanti adalah ini membuat rounded corner ya. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi membuat tampilan background warna hijau, kemudian tanpa background, tetapi ada tepinya saja. Dan yang ketiga ada background gambarnya. Oke. Kalau kita cek di sini yang nanti yang kalian uji coba di percobaan pertama, di section head ini ada untuk definisi CSS-nya ya, selektornya R corner 1 ini ya. Border radius 25 pixel, background-nya, nah ini nanti yang warna hijau, ada padding, ukuran width dan height-nya. Kemudian berikutnya yang border radius yang R corner 2, border radiusnya 25 pixel,
Nanti kalau nilai border radiusnya semakin tinggi, nanti semakin besar, derajat melengkungnya akan semakin lebih tajam juga, lebih smooth, gitu ya. Kemudian ya ini ada perbedaan. Kalau sebelumnya di sini ada background warnanya, di sini tidak ada backgroundnya, hanya border gitu ya. 2px solid warnanya ini, warna bordernya, bukan background. Untuk padding, width sama height-nya sama nilainya. Kemudian yang rounded corner ketiga, yang selektor yang ketiga, border radius 25 pixel, background. Nah, ini background gambarnya ada di mana? URL, paper, GIF, ini gambar yang akan dijadikan background. Kemudian background posisinya left top, jadi mulai pada sisi kiri atas, kemudian background repeat gambar tersebut, gambarnya itu kecil sebenarnya, kemudian di repeat, diulang ya, ditampilkan secara berulang sehingga tampilannya penuh dalam satu kotak tersebut. Oke. Padding width height-nya sama. Oke, untuk lanjutan kodenya di sini, jadi yang untuk ID tadi ya, memanggil selektor R corner 1, rounded corner, kemudian yang ID rounded corner 2 tampilannya, ID yang ketiga ini memanggil selektor R corner 3 ya. Sehingga nanti kalau dicek tampilannya seperti ini ya. Oke. Itu karena sudah didefinisikan oleh file didefinisikan oleh stylesheet yang di section head tadi. Berikutnya yang pembahasan yang kedua adalah border image. Ini bordernya di garis, dalam garisnya border ya, itu menggunakan image kecil yang di repeat ya. Nah, untuk membuat border dari sebuah gambar kita bisa menggunakan properti border image ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah border mengelilingi elemen tertentu. Oke, ya. Nah, untuk properti ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah gambar yang digunakan sebagai border. Kemudian bagian mana gambar tersebut akan dipotong. Kemudian didefinisikan apakah gambar tersebut di repeat, maksudnya ditampilkan terus-menerus. Ya, apakah horizontal, secara vertikal atau keseluruhan, atau straight, ditarik ya. Nah, sebagai contoh di sini disiapkan gambar border, ya satu gambar kotak gini. Nanti kalian cari buat sendiri gambar contoh gitu ya, kecil gitu. Nah, oke, ini ada gambar ya yang bisa dibuat contoh gitu ya. Nah, contohnya. Nah, kita cek di sini. Ini ada properti gambar. Kalau dilihat di sini, gambar ini dibagi ada 9 section ya. Kita lihat di sini. Ya, bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, di sini untuk cornernya di sini bagian ada yang di bagian corner, ada yang di bagian tengah, ada yang di repeat atau ditarik ya. Oke, kalau kita cek di sini sebagai contoh nanti gambar aslinya adalah seperti ini ya tampilan gambarnya. Tetapi ada bagian gambar tersebut yang diulang ya, ditampilkan repeat ini ya. Nah, ditampilkan repeat secara terus-menerus. Oke. Nah, untuk border image ini ya, untuk border image ini dia sebenarnya adalah cara pendek untuk menampilkan file CSS-nya untuk penyebutan definisi CSS dari border image source, image slash, image width, image offset, border image repeat. Nah, ini biasanya kalau didetailkan seperti ini, itu nanti lebih panjang untuk definisi CSS-nya. Tapi kita bisa memperpendek ini, shorthand property dengan hanya border image. Oke, sebagai contoh di percobaan kedua nanti, ini ada asli gambarnya seperti ini ya, gambarnya ya, seperti ini gambarnya. Nah, kemudian yang bagian tengah ini di stretch ya, tidak di repeat,
tapi di stretch, ditarik gitu ya, ditarik. Oke. Dengan ini 30 stretch. Oke. Nanti disiapkan contoh untuk gambar untuk border ya, untuk border. Oke. Oke, untuk gambar aslinya nanti ini bisa kalian copy gitu ya, di capture atau pakai gambar yang lain, silahkan. Nah, nanti di bagian style ini ada ID bordering. Border IMG ini ya. Border 10 pixel, solid, transparent, padding-nya 15 pixel, border image-nya ada di mana? Cari gambarnya, kemudian nanti bisa kalian uji coba. Jika nilainya 30, tampilannya seperti apa, 10 seperti apa, 50 seperti apa. Ya. Ini contohnya kalau menggunakan stretch. Kalau repeat nanti agak ada yang ditampilkan, gitu ya, diputar, diulang. Gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah gradient. Gradient ini mencampur dua warna sehingga transisinya lebih halus ya, smooth transition antara dua atau lebih warna ya. Untuk gradient ada dua jenis, linear gradient atau radial gradient. Kalau linear gradient apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau dari kanan ke kiri, kiri ke kanan atau diagonal. Kalau radial ini akan berkumpul pada titik tengah tertentu ya. Oke, sebagai contoh di sini CSS untuk linear gradient. Untuk sintaknya ini bisa menggunakan background image ini, linear gradient, kemudian direction, color-nya ini ya, yang ditampilkan apa, berapa warna yang akan ditampilkan. Sebagai contoh di sini ada warna merah dan kuning di sini ya. Jadi satu dengan memakai gradient. Oke, untuk percobaan pertama, contohnya di sini. Ya, ini ada di bagian body, ini ada ID gradient, di mana memanggil definisi selektor yang ada di style ini. Gradient 1, height-nya 200 pixel, background color-nya adalah red, ya. Kemudian untuk membuat gradient ini tadi background menjadi background image linear gradient red yellow. Oke, tampilannya kalau kita cek background color-nya adalah merah aslinya, tetapi kemudian ditambahkan background image ini linear gradient red dengan yellow. Ya, red dengan yellow. Sehingga untuk yang merah tadi default-nya adalah yang di atas, kemudian yellow-nya berada di bawah ya. Linear gradient dimulai dari merah yang di atas, kemudian transisinya berubah menjadi kuning di bawahnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah CSS shadow effect. Untuk shadow effect ini membuat bayangan ya. Contohnya di sini ada gambar, nah di bordernya di sini ada bayangan. Kemudian di sini ada tulisan, ada bayangannya. Kemudian ini ada hover over me, kalau kursornya di atas nanti muncul bayangan di bagian bordernya ini. Nah, untuk membuat shadow effect, ini bisa text shadow. Nah, ini contoh yang text shadow. Kalau back shadow yang ini, back shadow. Box shadow. Jadi bayangan di kotak atau bayangan di tulisan. Nah, properti yang kita gunakan kalau untuk teks ya properti text shadow. Kemudian kita tentukan berapa pixel shadow-nya tersebut ke horizontal shadow dan juga vertical shadow-nya. Oke, contohnya ini. Kemudian bisa ditambahkan shadow-nya dengan warna atau bisa ditambahkan dengan ini black shadow di belakangnya ini ya. Oke, untuk percobaan keempat, ini contohnya adalah ada tulisan heading 1, aslinya text shadow effect, heading 1 warna hitam gitu aja ya. Nah, tetapi di sini di heading 1 ada definisi style selektornya di sini, text shadow, 2px, 2px, kemudian red. Nah, red di sini, maka shadow-nya berwarna merah di sini ya. Kemudian berikutnya
transformasi 2D. Sebenarnya ada juga transformasi 3D, tapi yang saya bahas ini hanya perwakilan aja transformasi 2D. Transformasi maksudnya perubahan bentuk ya, misalkan karena dipindah dari satu posisi ke posisi yang lain, move, kemudian rotasi, scale, jadi dari kecil ke besar, besar ke kecil ya. Skew element ya, skew untuk di semacam diputar juga. Kemudian ini kalau translasi ya, aslinya ada di sini, kemudian dipindah ke yang ke depan ini, translasi. Kemudian kalau rotasi agak diputar, misalkan dengan 20 degree. Oke, untuk percobaan yang kelima, ini adalah untuk rotasi ya, yang saya contohkan di sini untuk tugas nanti adalah rotasi, dari tampilannya normalnya seperti ini aslinya, kemudian dirotasi agak diputar 20 derajat gitu ya. Oke, jadi ini adalah tulisan aslinya, ini ya, di mydiv ini, this div element is rotate ya, yang akan di-rotate ya. Sedangkan mydiv kalau kita dilihat di sini, oke, ada selektor div. Nah, width-nya 300, height-nya 100, background color-nya yellow, border-nya 1px solid black. Kemudian yang div ini, mydiv yang ini ya, ID-nya mydiv, transformasi rotate-nya 20 degree. Transformasi juga 20 degree ini ditambahkan. Sehingga standar sintak ini adalah hampir keseluruhan, yang dimaksud adalah hampir keseluruhan dari browser cukup memakai sintak ini. Tetapi untuk IE9 ini dia akan membaca dengan sintak yang ini, MS transfer rotate ya. Sehingga perlu kita tampilkan kedua-duanya karena user yang mengakses itu banyak jenis browser yang dipakai. Oke, berikutnya CSS tooltip ya. Yang dimaksud tooltip adalah jika ada elemen, misalkan ini tulisan top, right, bottom, jika kursornya kita taruh di atas akan muncul sebuah tulisan ya, penjelasan seperti ini. Misalkan muncul tooltip text ini ya. Nah, munculnya itu bisa di atas, di bawah, di kanannya, atau di kiri dari elemen tersebut ya. Oke, itu yang dimaksud dengan tooltip. Nah, contohnya adalah ini. Nah, ini hover over me. Ketika kursornya di atas akan muncul tooltip text. Nah, contoh untuk menampilkan seperti ini adalah ini di bagian body ada ini tulisan hover over me. Jadi ya. Nah, nanti akan membaca ini kelasnya tooltip ya. Nah, di mana tooltip ada di sini? Posisinya relatif, display-nya inline block, border bottom-nya 1px dotted black. Nah, ini untuk tooltip ini ya. Nah, tulisannya gini. Kemudian berikutnya tooltip text. Nah, tooltip text ada di sini, visibility hidden, width 120, background-nya black, color-nya FFF, text align-nya center, border radius-nya 6px, padding 5px 0, ya. Posisinya ada di mana? Absolute, Z index, bottom 100%, left 50%, margin left minus 60px. Nah, nanti untuk value-value ini bisa kalian rubah ya. Nilainya apakah akan ditampilkan di atas, di bawah, di kanan, atau di kiri. Ya, ini default-nya bisa ditaruh di bagian top atas. Oke, berikutnya adalah CSS button untuk membuat tampilan sebuah tombol button ya, supaya lebih menarik ini. Jadi style untuk button. Nah, untuk basic button ya, tampilannya seperti ini, default button. Ya, tapi kalau diberi CSS, nah, tampilannya mungkin bisa lebih menarik, lebih besar, ada warnanya jadi ya. Nah, warnanya buat hijau, biru, merah, grey, atau black dengan background color. Atau size-nya yang diganti dengan font size. Ya. Ini untuk memperbesar dengan font size ya. Oke, percobaan 7 ini akan membuat tampilan color untuk button seperti ini ya. Nah, caranya adalah kita bisa membuat tampilan ya, di sini ada di bagian body ada green, blue, red, gray, black. Nah, nanti dia akan memanggil kelas yang mendefinisikan warna tersebut. Yang pertama semua memanggil button ya. Nah, green.
Ini untuk button ini ya. Nah, default-nya adalah green ini semua ya, border. Oke, semuanya sama. Tetapi yang blue dia memanggil selektor button 2. Nah, button 2 background color-nya sebelumnya hijau, sekarang diganti menjadi biru. Kemudian yang button 3 dia memanggil ini, background color-nya red. Oke, sorry, saya gitu ya. Untuk background color-nya. Kemudian yang keempat memanggil yang ini untuk gray ya, color-nya black. Nah, oke, color atau gray dan black. Oke ya. Oke, berikutnya adalah CSS pagination. Ini untuk menampilkan halaman-halaman ya. Misalkan datanya sangat banyak, biasanya ada halaman untuk next ke halaman berikutnya atau jump ke halaman tertentu. Nah, ini contoh active and hoverable pagination. Mana yang aktif dari halaman tersebut, tampilannya akan ada hijaunya, gitu ya. Hover, ketika di atasnya tampilannya lebih yang sebelumnya merah misalkan atau tidak ada warnanya muncul kotaknya. Kemudian rounded, ya ini lebih smooth cornernya. Nah, ini bisa menggunakan untuk warna ini bisa menggunakan kelas aktif. Kemudian untuk supaya bisa berubah ketika kursor di atasnya menggunakan selector hover. Nah, untuk menampilkan rounded corner ini, ya, bisa menggunakan border radius. Ya. Oke, sebagai contoh ini ya, untuk menampilkan rounded aktif dan hover button-nya. Oke, sebagai contoh di sini ada div class pagination. Nah, pagination ada di sini, display in line block. Kemudian di sini ada untuk halaman ya, 1, 2, 3, 4, sampai 5, 6. Nah, kemudian ditulisnya yang tampil di sini adalah yang aktif ini, kelas aktif 2. Kalau kita cek, nah untuk yang aktif ya, ini nanti akan menampilkan ini ya, aktif di sini ya, background color-nya berbeda. Nah, color-nya white, tulisannya jadi putih, border radiusnya ini 5. Ya. Nanti bisa kalian rubah value-nya supaya lebih memahami dengan melihat langsung tampilannya. Oke, kemudian yang ke-9 berikutnya CSS multiple column. Jadi membuat sebuah paragraf yang normalnya ditampilkan dalam satu kolom ini ditampilkan dalam 2 atau 3 kolom seperti sebuah majalah atau koran, newspaper gitu ya. Nah, ini beberapa propertinya ada column count, gap, rule, span, width. Ya, untuk contoh di ini nanti adalah menggunakan column count, berapa jumlah kolom yang akan dipakai. Oke, sebagai contoh di sini, ini ada satu paragraf tulisan ya, div class newspaper. Ya, newspapernya di sini kolom count-nya 3, maka nanti akan ditampilkan jadi 3 kolom. Nanti kalian ganti, misalkan ganti 2, 4, tampilannya akan berubah ya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir yang terkait dengan CSS box sizing. Ini untuk menentukan ukuran kotaknya ya. Ya. Lebar dan tinggi ya, width dan height-nya berapa ini ya. Oke. Ini untuk CSS-nya. Nah, untuk menentukan ukuran box ini sebenarnya ini rumusnya ada di sini ya, default-nya. Nah, width ditambah padding ditambah border. Nah, padding itu jarak antara elemen dengan elemen paling luar, jaraknya berapa gitu ya. Kemudian height juga itu, height-nya berapa, padding ditambah bordernya. Oke, misalkan ini ada box kecil ya dengan 30 px dan height-nya 100 px. Ya, kemudian ini sebenarnya juga sama, 300 px dan height-nya 100 px. Tetapi ini nanti akan ada yang bisa diatur ya, div-nya ini. Div-nya ini bisa diatur lebih besar. Nah, ini dengan menggunakan file CSS property box sizing.
Oke, sebagai contoh ini, nah ini ada tampilannya tampilannya berbeda, ya. Tetapi ukuran awalnya sebenarnya 300 pixel dengan 100 pixel, ya. Tapi div-nya ini lebih besar, sehingga dia tampilannya kelihatan lebih besar. Nah, contohnya ada di sini. Nah, div 1 dan div 2. Ini ada width, height, dan border. Tetapi yang div 2 ada tambahan padding. Ya, 300, width-nya 300, height-nya 100, ada tambahan padding 50 pixel. Sehingga tampilannya div-nya ini lebih besar tampilannya. Ya. Baik, itu untuk percobaan yang akan kalian lakukan di CSS. Nanti ada 10 percobaan yang kalian buat ya. Ini bukan ya 11 tapi 10 percobaan nanti. Kemudian berikutnya untuk pekan depan akan kita bahas Bootstrap. Ya. Oke, baik, itu terkait dengan pembahasan ini. Saya tambahkan di sini strategi belajar online. Nah, di sini saya sampaikan lagi bahwa sebagai mahasiswa kalian bisa aktif berinteraksi dengan mahasiswa lain melalui komunitas IT yang banyak kegiatan untuk menyelenggarakan kegiatan soft skill atau hard skill ya, ikut BEM, HIMA atau KKI ya, supaya wawasannya tambah luas, kemudian punya jaringan dengan temannya termasuk dengan alumni. Sehingga nanti setelah lulus dari PEN itu kalian punya jaringan yang luas untuk mencari entah itu pekerjaan atau yang lain, menyelesaikan tugas-tugas kuliah atau tugas di luar kuliah itu banyak teman-teman yang bisa membantu ketika kalian aktif juga di komunitas IT atau komunitas HIMA, BEM, UKKI, ya yang penting diatur waktunya antara belajar, mengerjakan tugas dan beraktivitas di ini ya di luar lab atau di luar kelas ini ya. Baik, saya kira itu saja untuk pembahasan modul kelima tentang CSS yang bagian kedua. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.